Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Musalla Ridwan dan Haji Zainuri, Akanda, Ustaz Maulana, para orang tua, para jamaah sekalian, sering doa mudah-mudahan senantiasa diberikan kita semua kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur kita, berkah rezeki kita. Mudah-mudahan di hari kiamat kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum kita mulai pengajian kita seperti biasa, mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. Wabil khusus kepada sahibul musalla yang mewakafkan musalla ini, Akanda Haji Abbas bin Haji Bolang, seluruh keturunannya, anak cucunya, mudah-mudahan semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah berbarakati ummil Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbil Fatihah. Kejujuran yang ketiga dalam makna sidik, dalam makna kejujuran, yaitu sidqul azmi, jujur dalam cita-cita. Fa innal insan qad yuqaddimul azmu 'ala al-'amali. Fa innal insan qad yuqaddimul azmu 'ala al-'amali. Kalau ada kalimat qad kemudian bertemu dengan fi'lul mudhari', itu artinya kadang-kadang, ya, artinya kadang-kadang. Kalau ketemunya fi'il madi berarti benar-benar. Benar-benar. Qad akaltu berarti benar-benar saya sudah makan. Kalau qad akulu kadang-kadang saya makan. Nah, begitu. Itu perbedaan kalau qad berjumpa dengan fi'il. Ada fi'lul madhi, ada fi'lul mudhari'. Fi'lul madhi ma yadullu 'alal madhi. Kata-kata menunjukkan sesuatu yang sudah lewat. Kalau fi'lul mudhari' ma yadullu 'alal hadir aw mustaqbal. Kalau fi'lul mudhari' adalah fi'il menunjukkan kepada pekerjaan yang dikerjakan hari ini atau yang akan datang. Fa innal insan, maka sesungguhnya manusia itu qad yuqaddimul azmu, terkadang mendahulukan cita-cita. Jadi tidak mendahulukan kejujurannya, yang didahulukan adalah cita-citanya. Alal amali, terhadap pekerjaannya. Fa yaqulu fi nafsihi, maka dia berkata dalam dirinya, in razaqani Allahu, in razaqani Allahu malan tasaddaqtu bi jami'ihi. Entar kalau seandainya Allah kasih saya harta yang banyak, saya akan bersedekah semuanya. Au bi syaqrihi, atau sebagiannya. Itu belum dibagi, belum dikasih duit, belum dikasih rezeki itu, belum dapat. Gede apa namanya, gede apa itu? Gede cita-citanya, gede angan-angannya dulu, harapannya aja. Wah, besok pokoknya kalau tanah gua laku, pokoknya Pak Budi saya hajiin dah. Oh, gitu Pak Budi. Begitu laku Pak Budi, ada aja alasannya. Ada aja alasannya. Ya, anak sekolah pengen ke sekolah ke Amerika Pak Budi. Oh sendiri ongkos ke Amerika ya. Aduh, minta maaf dah Pak Budi ya. Ntar aja dah, kapan-kapan dah. Kalau tanah sebelah sama laku lagi dah. Kemarin katanya kalau tanah di zona laku mau ngaji gitu Pak. Tentu nggak jadi. Hah? Kalau jadi kalau malaikat, ntar ketemu tuh. Laku mau setan ya.
ada lagi begini, illa itu aduan. Kalau saya berjumpa dengan musuh fisabilillah, ya, yang kadang-kadang ambisi tersebut datang dari dirinya. Wa hiya azimatun jazimatun shadiqatun. Yaitu kadang-kadang yang seperti itu kadang-kadang boleh jadi sesuatu yang benar. Tapi kadang-kadang juga qad yakunu fi azmihi nawin mailin wa taraddudin wa di'fin. Ada juga kadang-kadang penyimpangan, keraguan-raguan, sehingga sehingga yang tadinya jujur, yang tadinya pengen melaksanakan apa yang dicita-citakan jadi nggak jadi. Yudadu sidqi, akhirnya berlawanan dengan kejujuran. Makanya as-sidqu hahuna, yang namanya kejujuran dalam pembahasan kita pada malam hari ini adalah anit-tamam wal quwwah, adalah kesempurnaan dan kekuatan cita-cita kita, kekuatan dan kesungguh-sungguhan cita-cita kita. Nah, yang seperti itu disebut dengan syahwah shadiqah. Yang seperti itu disebut dengan ambisi yang benar. Ada juga ambisi yang menyesatkan, yang bohong, itu yang disebut dengan syahwah kazibah. Mahmalam takun syahwatuhu, meskipun masih ada kemauan ansababin yang disebabkan sesuatu sabitin yang tetap, qawiyin yang kuat, atau kanat dhaifah, atau sesuatu yang memang disebabkan sesuatu cita-citanya itu masih ada namanya keraguan-raguan, masih ada sesuatu yang mengganjal sehingga membuat ambisinya itu menjadi lemah. Faqadut laqusidqu, maka disinilah mendorong adanya nilai-nilai kejujuran, kesungguh-sungguhan kita dalam melaksanakan, dalam memiliki cita-cita. Harus ada kemauan yang benar. Pokoknya nanti kalau seumpamanya saya udah taubat, saya nggak mau bermaksiat lagi. Nah itu dia. Makanya kata Imam Ghazali itu taubat itu syaratnya ada 3. Salah satu diantaranya adalah tidak mau mengulangi lagi perbuatan dosa kita. Taubat tuh. Terus tidak kumpul dengan orang-orang yang biasa kita berbuat dosa. Nah kalau kumpul sama dia lagi, ya itu lagi ntar. Jadi harus ada kemauan keras. Betul-betul saya kepingin taubat nasuha. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Betul-betul diresapi. Betul-betul kita tawajuh, betul-betul mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta kepada Allah ampunan, kita tidak sedang bercanda, tapi kita sedang benar-benar berniat untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu yang namanya jalannya Allah itu penuh dengan kebaikan. Karena yang namanya kebaikan itu dekat dengan ketakwaan. Al-birru, yang namanya kebaikan itu dekat dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah berjalan di atas kebaikan, mudah-mudahan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takwa, dalam iman, dalam Islam. Ya, sungguh-sungguhan kita ini betul-betul dituntut oleh Allah menjadi kesungguh-sungguhan yang benar-benar, sehingga dikatakan as-sadiq was-siddiq. As-sadiq was-siddiq. Orang yang sungguh-sungguh itu adalah as-sadiq. As-sadiq adalah orang yang sungguh-sungguh. Dengan apa namanya? Dengan kejujurannya. As-siddiq merupakan karakteristiknya orang yang jujur tadi. Walladzi tusadif azimatuhu bil khairat, dialah yang akan mendorong kita untuk terus mengerjakan kebaikan, al khairat. Hati-hati, jangan tergelincir lagi kalau berdosa. Hati-hati, ingat kamu udah taubat. Astagfirullah.
Makanya satu hari ketika Rasulullah SAW ya, ditanya oleh salah seorang sahabat yang ingin bertobat kepada Allah, lalu dia bilang kepada Rasul, ya Rasul, saya ingin taubat, kira-kira apa syaratnya? Rasulullah memberikan syarat yang banyak tentang aneko-neko. Cuma satu kata Rasulullah SAW, jangan bohong, jangan bohong. Bayangin tuh, kalau ulama-ulama lain kan banyak kan, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 6. Rasulullah cuma satu. Apa dia Rasul? Jangan bohong. Cuma itu doang. Jangan bohong, itu doang udah. Akhirnya dia pikir-pikir, gampang apa tobat ya. Cuma jangan bohong, cil. Jangan bohong kemudian cil. Lagi di jalan lihat rumah gede. Emang dia orang tukang bikin dosa, ya kan? Kerjaannya ngerampok, perkosa orang, bunuh orang, itu kerja dia tuh. Begitu ngeliat rumah gede, ntar malam mau masukin di rumah ini, liatin aja ini, habisin harta bendanya. Akhirnya malam dia wujudkan cita-citanya. Orang emang namanya dasar baru tobat, atau dia baru tobat nih, masih anget-angetnya nih. Begitu dia buka pintu masuk ke rumah yang besar tadi, dia mikir, besok pagi saya ketemu sama Nabi. Kemudian Nabi nanya, tadi malam ente ngerampok nggak? Kalau saya bilang iya, pasti dihukum. Kalau bilang kagak, bohong. Kalau bilang iya, dihukum. Bilang kagak, bohong. Nggak jadi Pak. Buka pintu, di dalam kamar ada perempuan lagi telentang. Kalau ibarat bahasa itu yang namanya bajunya hingkap ke atas, yang kelihatan cuma dalamannya doang. Lah kalau model kita kira-kira bagaimana model? Begitu kira-kira tuh, begitu kira-kira udah tubruk aja dah. Emang ini orang ini kan orang baru tuh, diuji nih, lagi diuji. Begitu masuk melihat ada perempuan tidur model begitu, la ilaha illallah. Akhirnya ingat lagi pesan Rasul, jangan bohong. Besok pagi subuh ketemu sama Rasul, nanya, lu tadi malam perkosa orang apa kagak? Kalau saya bilang kagak, bohong. Kalau saya bilang iya, pasti dihukum. Nggak jadi lagi, nggak jadi Bang Reja. Takut bohong. Akhirnya buka kulkas ya kalau model sekarang gitu dah. Yaudah dah, rampok kagak, perkosa kagak, buka kulkas aja, makan aja deh gue dah. Masak apa saja orang, pada gue lapar. Udah masuk ke rumah orang kagak ngapain. Begitu buka kulkas, katakan ini kan ngapain model zaman sekarang gitu. Ada sirsa, ada apel, minuman enak. Aduh, begitu pengen minum ingat lagi dia. Tadi malam ente makan makanan yang haram apa enggak nih? Kalau saya bilang kagak berarti saya bohong. Kalau saya bilang iya pasti dihukum. Akhirnya dia pulang tanpa membawa apa-apa. Ya nggak bawa apel, nggak bawa salak. Kiri jalan. Bener-bener luar biasa agama nih. Syaratnya nggak berat, cuma satu, jangan bohong, tapi bikin gue ribet. Begini salah, begitu salah. Akhirnya begitu habis sholat subuh mojok empet pojokan gitu, nunduk aja mikirin apa namanya tadi syarat obat. Cuma jangan bohong doang tuh. Batarno, jangan bohong doang Batarno. Sama bini kalau boleh saya cuma satu syaratnya Batarno, jangan bohong. Dikasih. Syaratnya cuma jangan bohong doang. Ternyata luar biasa. Ijik. Tiba-tiba menjelang matahari naik, datang tamu tuh. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ada apa kok? Gini ya Rasul,
Saya mau menceritakan kejadian tadi malam ya Rasul. Tadi malam rumah saya disatrolin sama orang. Terus udah saya periksa ternyata agak ada yang hilang. Tapi kulkasnya kebuka, satu pun makanan nggak ada yang dicomot, aman semua. Pintu kamar saya kebuka juga ya Rasul. Lanjut, bagaimana ceritanya? Ya saya ini kan janda ya Rasul. Saya ini kan janda ya Rasul. Kalau seumpamanya mikir kejadian tadi malam, saya takut ntar malam terjadi sesuatu lagi yang kayak begini, kemudian akhirnya terjadi peristiwa yang tidak saya inginkan. Lantas apa yang kamu mau? Tolong ya Rasul, carikan buat saya suami yang bisa melindungi dan menjaga saya. Rasulullah mangkut-mangkut itu, ngerti itu. Iya. Itu yang di pojokan yang empet, itu gua pisang jadi itu orang itu. Dia begini, empet aja. Orangnya, kalau kira-kira kita diomongin begitu sama Nabi, di pojokan kita empet, malu banget ya. Tapi Rasulullah emang wahyu, dikasih tahu kalau Jibril kan. Ya Nabi, itu tuh yang dari malam dia tuh orangnya. Oh dia. Akhirnya sama Rasulullah SAW gini, kamu benar punya laki, benar, gitu. Kalau emang kamu benar punya laki, kamu siapapun orangnya jangan marah ya. Saya ini pokoknya kalau pilihan Nabi ngetop. Oke dah, asal yang milih Nabi. Akhirnya dia tukang rampung panggil, sini loh, kau kawinin bersama perempuan ini. Kira-kira mau apa kagak? Ya Allah. Nangis langsung dia. Iya Rob. Karena dia ngejaga tadi kebaikan itu ternyata membawa dia menjadi apa? Menjadi derajat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa tuh. Dalam ayat Allah, dalam ayat yang lain Allah berfirman apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah buka jalan keluar tuh. Ini kan gara-gara takwa tadi itu kan? Gara-gara takwa, gara-gara nggak mau bohong, gara-gara takut ditanya sama Nabi, akhirnya membentuk karakter yang bertakwa kepada Allah. Dari kejelekan kemudian terus menjadi kebaikan. Ilal khairat. Pak, setelah nikah dengan perempuan ini, kira-kira harta yang istrinya pakai boleh nggak dia pakai? Boleh. Kalau ibarat sekarang, kalau perempuan yang mau BMW, kira-kira lakinya naik nggak tuh? Naik juga. Naik BMW juga. Makan bareng juga. Jadi halal. Kemudian gitu. Tiga laki yang pertama yang mati lihat. Itu. Kata beliau, kalau ente berbuat baik, jangan pernah takut lihat. Untuk melahirkan apa? As-siddiq tadi, karakter jujur tadi. Terus. Nggak usah dengan omongan orang. Karena itu adalah kemauan kita. Karena yang namanya kebaikan akan terus membawa kita kepada kebaikan. Sekali aja gara-gara ada omongan orang, mail itu adalah namanya miring, sesuatu yang miring. Ada aja godaan kita, diomongin lah sama orang lah. Lu belagu banget tuh, biar kata baik tuh, biar kata kemauan tuh. Makanya lagi sodako, padahal lagi jadi suara tuh. Gak usah takut, bahkan jangan suara juga sama musim kampanye. Terusin aja berbuat baik. Jadi kalau sudah berbuat baik, wala yakin, wala taradudin. Kalau udah biasa, dia gak bakalan melemah, gak bakal ada keraguan-raguan. Kebaikan kalau kemudian menjadi rutinitas, insya Allah terus akan berlanjut. Om Reza, berbuat baik setiap malam Senin. Jangan takut dikata orang apa. Jangan takut kemudian nanti bakal bangkrut gara-gara cuma sodako setiap malam Senin. Insya Allah berkah. Rezekinya bakalan ketukar. Nggak bakalan ketukar itu. Ada aja itu rezekinya itu. Sehari mungkin besok ada aja godaannya, besok ada cobaannya, itu biasa tuh. Namanya godaan ada, cobaan ada.
Tapi karena kita punya sidqul azmi, cita-cita yang kuat, pokoknya setiap malam Senin, setiap pengajian saya kepingin masak paling tidak buat sekian orang. Dengan itu aja udah menjadi apa? Udah bicara kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah apa namanya? Sebagai sebuah kejujuran. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Rijalun shadaqu ma'ahadullahu alaihi." Ada kelompok orang-orang yang mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang jujur, lalu kemudian menepati janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bercerita tentang Anas ibnu Nadhr, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat merindukan mati syahid. Mungkin orang-orang pengen kaya, dia pengen mati syahid. Dalam riwayat beliau ini, ya, syahidnya itu karena tebasan, karena bacokan sebanyak 80 kali tebasan, di 80 kali luka, disayat-sayat sampai wajahnya itu nggak berbentuk. Wah, sampai saudara perempuannya bilang dalam hadis itu, saya tidak mengenali wajah saudara saya kecuali bibadanya, kecuali dari jarinya, karena habis disayat-sayat. Maharatu akhi illa min banani. Saya tidak mengenal saudara saya. Masya Allah. Bayangkan bagaimana dahsyatnya dia untuk menggapai syahid. Karena dia kepingin, ya Rasulullah, kecintaanku kepadamu ini akan saya buktikan dengan syahid saya. Ya Allah. Orang-orang kayak begini kan jarang kan? Iya kan? Orang-orang kayak begini jarang. Kita ini kadang-kadang udah dikasih Allah Subhanahu wa taala rezeki, kadang-kadang kita lupa dengan janji kita. Lupa kita dengan janji kita. Ada aja yang menggoda, ada aja yang apa namanya, yang membuat kita tuh lemah dalam mewujudkan cita-cita yang kita inginkan. Dulu kita punya orang tua namanya Haji Madinah. Haji Madinah itu subhanallah, orang tua yang luar biasa. Ini saya ceritakan karena beliau udah nggak ada. Dan kata Rasulullah, ahsin apa namanya? Ceritakan uzkur mahasina mautakum, sebut-sebut kebaikan orang-orang yang nggak ada. Itu beliau itu ketika hidup, subhanallah, walaupun usia beliau lebih tua dari saya, pastilah karena kaum saya dia kan zaman pangkatnya itu. Itu asal setiap bulan itu kalau lagi ada panen lele, panen jeruk, panen apa, datang ke rumah tuh. Bukan berarti saya minta jeruk, enggak, ini ceritanya beliau aja. Beliau tidak melihat saya itu anak muda, tidak melihat saya itu anak kecil, tapi beliau posisikan saya sebagai guru. Datang ke rumah, datang, masya Allah. Sering beliau menceritakan masa lalu beliau, ceritakan bagaimana kisah-kisah beliau. Jalan-jalan, saya ke Setu. Itu aki-aki naik motornya masih jago, umur mungkin tua tapi naik motornya masih gesit. Ya Allah, diajak saya ke Setu, diajak saya melihat beberapa tempat dia dulu pernah nongkrong. Makanya sering beliau cerita perjuangan beliau, keistiqomahan beliau dalam membangunkan subuh itu bukan perkara mudah itu. Cobaan, godaan, hambatan, tantangan, celakaan ada. Pasal Pak Haji dan saksinya kan. Namanya cobaan beliau dalam membangunkan subuh, ada aja yang nyuratin, ada aja yang bikinin surat sampai surat segini. Jadi imam subuh dikritik, jadi ini dikritik, jadi ini. Tapi beliau tetap istiqomah, nggak kendor bangun orang subuh. Dulu kan kalau habis bangun subuh, habis sholat sendiri itu, beliau setel radio kan, suara, karena apa namanya, suara qasidah, gabos, ada yang kritik, dia nggak marah, dia terima kritikan. Termasuk paman saya sendiri pernah mengkritik beliau dengan suratnya setebal itu. Apa beliau marah? Enggak. Kita ajak ngobrol lagi ya di rumah makan apa, Namit. Dia nggak marah. Karena dia emang bener-bener kepingin apa? Kepingin cari jalan surga. Dia tuh pengen cari jalan surga. Saya tuh kepingin mendapatkan apa? Mendapatkan jalannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu orang tua luar biasa.
keistiqomahan beliau membangunkan subuh itu Allah tunjukkan di saat beliau menghadapi yang namanya sakratul maut. Beliau wafat pada hari Jumat setelah beliau melaksanakan sholat tahajud, kepingin ngebangunin orang sholat subuh. Mau jalan, nyesek dadanya, dibawa ke rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Kita berdoa buat beliau, mudah-mudahan alam kubur selalu jadi kerobak min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dikritik, dihina, dikatain, apa dimarah? Bal tasku nafsuhu abadan bil azmi al-musabbim al-jazim al-khairat. Bahkan semakin panas, semakin memanas, semakin terus menggebu-gebu jiwanya. Abadan bil azmi, dengan apa? Dengan cita-cita al-musabbim al-jazim yang sudah membulat al-khairat, atas setiap kebaikan. Jadi gue pengen nyumbang lampu perhiasan, lampu apa namanya gitu tuh? Lampu apa dia begitu? Lampu hias ya, di masjid itu ngomong tuh. Kira-kira bagaimana menurut lo? Jalanin kong. Gue pengen nyumbang AC, kira-kira bagaimana? Jalanin kong. Gak usah pakai bagaimana, jangan takut dikatain ria atau gimana. Pokoknya namanya kebaikan jalanin selama itu untuk kebaikan. Tapi kita kan kadang-kadang tergoda tuh. Ya lu, duit dari mana? Duit dari siapa? Duit anak aja lah. Duit dari anak kalau mau dia pakai buat dia maksiat itu bisa-bisa aja kan. Tapi kalau dia pengen pakai buat kebaikan, why not? Kenapa tidak? Bahkan kalau bisa kita bercita-cita, seandainya saya punya duit sendiri, saya juga pengen berbuat baik. Baltasku nafsahu abadan bil azmil musabbim al-jazim al-khairat, yang terus-menerus mendorong dia untuk selalu berbuat baik. Kita yang udah nikmat ngaji nih, udah enak ngaji di sini, udah senang ngaji tiap malam Senin, ajak yang lain yuk ngaji yuk. Kita dengerin cuma setengah jam, gak lama, 40 menit kita dengerin kitab Ihya Ulumuddin. Ini yang bercerita, yang ngomong itu saya Yesoh itu hanya sekedar menceritakan apa yang ada dalam kitab. Lalu kemudian kita mendengarkan cerita-cerita dari apa yang ada dalam kitab ini. Kalaupun kemudian ada cerita-cerita yang berbentuk aktual, itu adalah bagian daripada tambahan cerita saja. Tapi kita kita sinkronkan dengan kejadian nyata kita. Ternyata ada di antara kita itu orang-orang seperti itu. Di Madinah itu contoh itu. Mau dikatain apa ya, cuek aja. Ada beliau nih, saksi beliau nih. Haji Jainuri ini sahabat baiknya ini. Wa huwa kama qala Umar radhiyallahu anhu, seperti yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu. Yang namanya apa namanya? Yang namanya cita-cita, ya cita-cita ikhlas itu. Kata Umar, la uqaddim fadhrab ala fadhrab ummuki ahabbu ilayya min ata'ammar ala qawmin fihi Abu Bakr. Kata beliau ini, kata Umar, ya yang namanya cita-cita yang kuat itu, cita-cita yang hebat itu, kalau mau ngomongin tentang orang yang paling jujur, kalau ente mau cerita tentang kejujuran, saya ini lebih baik kepala saya ini ditaruh, kemudian kalian potong leher saya. Kalau kalian pengen tahu tentang bagaimana kualitas kejujuran sahabat Nabi Rasulullah Muhammad yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau kalian tahu saking hebatnya Abu Bakar itu begini. Makanya Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, kalau seandainya dia masih ada kaitan darah dengan Abu Bakar Siddiq, dia nggak bakalan berani masuk intervensi. Makanya dia nggak mau ada fitnah. Ali bin Abi Thalib saja, Ali bin Abi Thalib masih menghargai umur daripada Sayyidina Abi Bakar. Oke, kalau ada kelompok orang kemudian ada golongan yang mencela Abu Bakar,
yang paling marah adalah Umar bin Khattab dan para sahabat lainnya. Kalau zaman sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak sekalian, adakah zaman sekarang ini kita ada yang Cikudir ini yang bisa menggantikan posisinya Haji Madinah sekarang ini? Ada nggak? Belum ada. Semuanya masih gonta ganti. Ada 40 siangan dulu. Kalau ini istiqomah Pak. Sampai Ciniha itu bibi saya itu bilang, gua mah nandain jam 3 dari masjid itu sudah selesai. Ini kembali kita ceritakan supaya kita punya kemauan keras untuk mencari jalan surganya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jalan surga ternyata gak mahal Pak. Jalan surga itu ternyata gak perlu bayar. Jalan surga itu ternyata gampang, ada depan mata kita. Tinggal kita bagaimana mewujudkan jalan surga untuk mengantarkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat istiqamah lahir dan batin kita. Mudah-mudahan diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila nanti menutup usia kita, ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakatul Quran al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. حتى يوفينا والباب مزيدا ربنا ولك الحمد بفضل جلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة بعد الممات. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.